Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah bin Rawahah bin Sa'labah Al-Khazraji Al-Ansari Abu Amr Ahadun Nuqaba Lailatul Aqabah, salah satu nakib atau pimpinan dari 12 pimpinan yang dipilih oleh kaumnya pada malam perjanjian Aqabah atau Baiat Aqabah kedua. Syahida Badran wal Masyahid, beliau ikut dalam perang Badar dan peperangan yang lain. Wa kana syairun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syairan Nabi, dan adalah Abdullah bin Rawahah itu adalah penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli syair. Kemudian beliau ini dipersaudarakan dengan Abu Darda ya. Beliau ini saudaranya Abu Darda. Ibunya adalah Kabsyah bin Waqid bin Amr bin Itnabah ya, dari kabilah Khazraj juga. Dan tahun kelahirannya tidak begitu jelas kan menurut kitab ini, tapi wafatnya itu jelas ya, pada saat perang Mu'tah. Para sahabat peradaban Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait silsilah beliau. Jadi golongan yang awal-awal dari kalangan Ansor yang mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ini ikut dalam banyak peperangan tadi ya, Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, Khaybar, Umrah Qadha ya, sampai perang Mu'tah yang menjadikan beliau syahid di sana. Kemudian terkait keluarga, ini sahabat yang istrinya satu, jadi tidak berpoligami beliau. Anaknya itu ada perselisihan di antara para mu'arikh. Ada yang katakan tidak punya anak, tapi menurut penulis kitab ini beliau punya dua anak, yakni Muhammad dan Harith. Walaupun ini ya tentu ada perselisihan. Ini bisa dilihat di Tarikhul Islam, juga Lisanul Mizan. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini beberapa pelajaran dari keluarganya Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Kalau pelajaran terkait perang Mu'tah sudah kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Kata musannif, pertama beliau ini pernah disangka wafat oleh saudarinya. Jadi diriwayatkan dari Sayyidina Nu'man bin Bashir ya, bahwasanya Abdullah bin Rawahah itu mengalami pingsan hingga membuat saudara perempuannya menangis, dikiranya mati. Kemudian dalam tangisannya itu sampai meratap ya, wajabalah, wahai jabal, itu gunung ya, bukit. Maksudnya wahai sandaran hidup kami. Jadi beliau tulang punggung keluarga. Kemudian dipuji-pujilah kebaikan Sayyidina Abdullah bin Rawahah, diratapi oleh saudari perempuannya. Kemudian ternyata Abdullah bin Rawahah belum wafat. Kemudian berkata ketika sadar, tidakkah engkau mengatakan sesuatu melainkan dikatakan kepadaku, benar kamu seperti itu? Artinya ditanyakan, apakah engkau benar seperti yang diratapi oleh saudari perempuan engkau itu? Dalam riwayat Imam Al-Bukhari diceritakan bahwasanya Abdullah bin Rawahah mengatakan, jadi saat dalam pingsannya itu, mungkin bahasa kita mati suri ya, bahwasanya ada malaikat yang mengangkat godam besi sambil berkata, kamu benar ya, sebagai sandaran keluarga saudari perempuannya tadi. Seandainya aku jawab benar, pasti aku akan dipukul, kata Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Nah, dari pelajaran yang membekas ini, kemudian kita dapati ya, di akhir kehidupannya, yakni saat beliau syahid di dalam perang Mu'tah, itu saudara perempuannya tidak lagi menangisinya. Artinya itu pelajaran yang membekas di saudari perempuan tadi.
Sebagaimana kasus Khonsa. Awalnya ditinggal mati Sakhr. Saudara laki-lakinya itu luar biasa sedihnya, membuat syair. Syair yang luar biasa karena ahli syair. Begitu tersentuh Islam, jangankan saudaranya yang meninggal ya, anak-anaknya meninggal dalam syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, Khamsa tidak kemudian meratapinya. Justru bersyukur beliau. Alhamdulillah yang telah memuliakan aku dengan syahidnya mereka. Dan aku berharap nanti kelak di surga akan dikumpulkan dengan mereka di dalam naungan rahmat Allah Ta'ala. Jadi ini pemahaman itu bisa mengubah sikap terhadap sebuah musibah. Yang awalnya ditinggal mati saudara begitu sedih, tapi dengan pemahaman yang baik bahwasanya kematian itu bukanlah perpisahan. Kematian bukan perpisahan. Perpisahan yang abadi itu adalah ketika di akhirat tidak berkumpul lagi. Di dunia sehidup semati, di akhirat ternyata satunya masuk surga, satunya masuk neraka. Itu jelas perpisahan yang sangat-sangat tentu menyedihkan. Nah, para sahabat itu tidak begitu. Mereka ditinggal mati anaknya ya. Walaupun sedih, mungkin sedih ya. Pastilah secara manusiawi sedih. Tetapi mereka kemudian bisa menempatkan kesedihan itu dengan pemahaman yang jauh ke depan, sehingga tidak membuat mereka larut apalagi sampai bunuh diri sebagaimana banyak kita dapati kejadian pada saat-saat sekarang ini. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, ini menunjukkan bagaimana kedudukan Abdullah bin Rawahah di mata keluarga beliau. Artinya memang orang baik bertanggung jawab di keluarga. Ada orang yang ketika meninggal saudaranya malah seneng, tapi beliau ini enggak. Yang kedua ini dari Abu Salamah. Ini kejadian saat Abdullah bin Rawahah pulang dari bepergian yang lama. Ini adab ketika suami pulang dari perjalanan jauh yang lama, supaya apa? Tidak segera pulang tanpa memberi kabar. Ketika pulang, Abdullah bin Rawahah ini mendapati lampu yang menyala dan terlihat olehnya ada satu sosok yang tidur di samping istrinya. Jadi ini istri ditinggal sendirian kok pulang ada temannya. Ini sudah mulai curiga ini. Ambil pedang Abdullah bin Rawahah itu. Tapi istrinya segera datang, sudah jauh, menjauhlah. Ini si Fulanah yang biasa menyisir rambutku. Ya, rupanya si istrinya tidak mau tidur sendirian, mengajak ya, yang biasa menyisir rambut beliau. Sesama perempuan, tapi bukan lesbian ya. Abdullah bin Rawahah kemudian menceritakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian keluar larangan dari Nabi yang tidak boleh mendatangi rumah istri di malam hari ketika pulang dari tempat jauh, ya, kecuali ya memang sudah ada pemberitahuan. Apa ibrohnya? Pelajarannya itu adalah agar bisa siap-siap. Sebagaimana kata Rasulullah dari Jabir, ya, idza qadima ahadukum lailan, jika salah seorang dari kalian itu datang dari perjalanan pada waktu malam, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan, maka janganlah dia datang kepada keluarganya itu di tengah malam itu pula. Tiba-tiba datang atau tiba-tiba langsung sudah di dalam rumah, itu bikin terkejut nanti. Hatta tastahiddal mughibatu wa tamtashita asy'itsah, hingga kemudian yang ditinggalkan itu bisa siap-siap ya, dan sempat menyisir rambut. Ini larangan ini kalau memang perjalanannya jauh, ini penjelasan Imam An-Nawawi ya. Ya. Dan ini hukumnya makruh ya, annahu yukrahu liman tala safaruh,
bahwasanya dimakruhkan bagi orang yang perjalanannya itu panjang. Untuk apa dia mendatangi istrinya pada waktu malam baghtatan secara tiba-tiba. Fa'ama mangkana safaruhu qoriban, adapun yang perjalanannya dekat saja, tatawaqa'u imra'atuhu ityanahu lailan, maka ya enggak apa-apa dia mendatangi istrinya malam hari, ya. Fala ba'sa, enggak masalah. Termasuk malam hari kalau sudah menelpon sekarang ya enggak masalah. Enggak ada kemakruhan. Bahkan mungkin istrinya senang. Ya, saat sudah lama ya malam-malam anak-anak sudah tidur misalnya ya enggak apa-apa, datang enggak apa-apa. Bisa diambil pelajaran agar istri itu supaya kelihatan bagus di depan suami. Kalau datang tiba-tiba itu kan saat istri bersisir juga enggak, sikat gigi juga enggak, ya. Langsung bangun tidur. Bisa dibayangkan suami yang sudah semangat dari jauh datang ingin menemui istrinya, tiba-tiba mencium bau tidak bagus, kemudian melihat pemandangan yang awut-awutan. Nah ini yang dihindari, dan hal seperti ini saja menjadi perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal kecil sebetulnya ini kan, tapi ini jadi perhatian supaya apa? Tampak istri itu bagus di depan suami. Dan ini mestinya jadi perhatian para istri juga. Kalau tidak ditinggal suami itu jangan juga sembarangan. Ini yang ditinggal saja tidak boleh sembarangan menjumpai suami itu. Jadi berhiaslah, jangan awut-awutan. Ini tentu suami juga sebaliknya, dia juga harusnya yang baik di depan istri itu. Ini kadang bagus-bagus itu saat ya masih pengantin baru awal-awal menikah, mau kentut aja ditahan-tahan. Nanti ke belakang ya, kemudian ya, cari-cari tempat tersembunyi baru kentut. Kalau sudah lama itu kentut sembarangan. Jadi ini problem kita ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu juga dia bersolek untuk istrinya. Istri juga mestinya bersolek untuk suaminya. Ya, meskipun kadang problem kita ini banyak pekerjaan ya sudah. Ya, kalau bisa sama-sama maklum insya Allah tidak jadi masalah. Cuma afdolnya begitu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, berikutnya ini ada peristiwa di dalam keluarganya Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Diriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim. Ia menuturkan saat itu Abdullah bin Rawahah membaringkan kepalanya di atas pangkuan istrinya. Beliau menangis dan istrinya juga ikut menangis. Kemudian ditanyakan oleh suaminya, kenapa engkau menangis? Aku melihat engkau nangis jadi aku ikut nangis. Jadi simpel jawaban. Apa solidaritas. Tapi memang kalau lihat orang nangis kita memang jadinya ingin ikut nangis juga ya. Kemudian Abdullah bin Rawahah menceritakan beliau itu nangis bukan karena apa-apa. Beliau menangis karena teringat firman Allah Ta'ala di dalam surah Maryam ayat 71. Wa imminkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti mendatanginya, yakni mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatsman maqdiyah. Dan hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi ingat bahwasanya tiap orang itu pasti akan mendatangi neraka. Tiap orang. Kalau di dalam penjelasan Ibnu Katsir misalnya, maksudnya kita semua nanti ini akan mendatangi neraka, yakni di pinggir neraka, melihat itu. Kemudian lewat sirat. Kemudian Abdullah bin Rawahah mengatakan, aku tidak tahu apakah kita selamat darinya ataukah tidak. Jadi beliau menangis gara-gara teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hal yang bagus ya, artinya apa? Dalam kondisi bersama istri pun itu
tidak melupakan bahwasanya ada kehidupan kelak yang akan dijumpai beliau dengan istrinya yang belum tentu itu bisa selamat. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini pelajaran ketiga dari rumah tangga beliau. Pelajaran keempat dari rumah tangga beliau ini pasca wafatnya Sayyidina Abdullah bin Rawahah, ada seorang lelaki yang menikahi istrinya Abdullah bin Rawahah yang sudah mantan ya. Kemudian bertanya dia kepada istrinya Abdullah bin Rawahah ini, ya jandanya Abdullah bin Rawahah, tahukah kamu kenapa aku menikahimu? Kata sang istri, enggak. Kata dia, ini di dalam riwayat ini, ya, litukhbirini an soni'i Abdillahi fi baiti. Aku menikahi engkau ini sebetulnya ya, ada motivasi lain di samping motivasi ya ingin menikah, tapi motivasi yang kuat itu adalah agar engkau memberitahu aku apa yang dilakukan Abdullah bin Rawahah di rumahnya, amalannya itu apa. Kan ini sahabat yang diberitakan Rasul masuk surga, ingin tahu apa gawian di rumahnya. Maka kata Abdurrahman bin Abi Layla, ya, si istrinya Abdullah bin Rawahah itu menyebutkan sesuatu yang beliau tidak hafal. Ya, ini kata Abdurrahman ini. Tetapi ada yang beliau hafal, yakni perkataan kana idza arada ayyakhruja min baiti shalla rak'atain. Adalah Abdullah bin Rawahah itu kalau mau keluar dari rumah, beliau itu sholat sunnah 2 rakaat. Wa idza dakhala baiti wa idza dakhala baitahu shalla rak'atain. Dan kalau dia masuk ke rumahnya, beliau juga sholat sunnah 2 rakaat. Wala yada'u dzalika abadan. Beliau tidak pernah meninggalkan itu. Jadi ini amalan beliau di samping mati syahid perang Mu'tah, beliau ini orang yang senang sholat sunnah. Sholat sunnah bisa sholat sunnah mutlak, pokoknya sholat sunnah pokoknya. Ini juga menjadi apa? Kalau kita bisa melakukan amalan ini lakukan. Jadi banyak amalan-amalan sunnah. Kalau tidak bisa semuanya, kita apa yang bisa kita lakukan dan itu paling klik di hati kita. Yang kita memang merasa dengan amalan itu bisa lebih dekat kepada Allah Ta'ala, lakukan, tidak apa-apa. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, yang kelima ini yang masuk ke judul adalah muslihat. Muslihat. Yang ini bukan untuk diamalkan kecuali dalam kondisi yang memang diperlukan. Ya. Jadi ada riwayat bahwasanya Abdullah bin Rawahah ini punya budak. Kemudian oleh istrinya kelihatan saat Abdullah bin Rawahah ini mengerjakan budaknya. Faham maksudnya insya Allah. Jadi berhubungan dengan budak. Dalam Islam sebetulnya kan tidak masalah. Yang walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi menjaga kemaluan kecuali kepada istri atau budak-budak perempuan yang mereka miliki. Dan istrinya ini cemburu, ya, cemburu. Kemudian ya diinterogasi itu Abdullah bin Rawahah. Ya. Kata istrinya, engkau telah melakukannya. Ya. Kata Abdullah bin Rawahah, beliau berkilah, ya, berkilah. Enggak berdusta tapi berkilah. Ya. Ama ana fa'akra'ul Qur'an. Aku akan baca Quran, kata Abdullah bin Rawahah. Maka istrinya mengatakan, ama anta fala taqra'ul Qur'an wa anta junub. Maka engkau itu pasti tidak akan baca Quran padahal engkau itu junub. Tadi kan ketahuan oleh istrinya sedang berhubungan dengan budak. Kemudian kata Abdullah bin Rawahah, aku akan baca Quran dah untuk apa? Muslihat kalau itu tidak betul ya.
Maka kemudian Abdullah bin Rawahah membaca ini. Beliau ini ahli dalam syair, sehingga mudah saja membuat sesuatu yang seperti Al-Quran. Ya. Dikira istrinya Quran. Ya. Kata Abdullah bin Rawahah, syahidtu bi anna wa'dallahi haqqa wa anna an-nara maswal kafirina. Ya. Wa annal arsya fawqal ma'i taf wa fawqal arsy rabbul alamina wa tahmiluhu malaikatun kiram malaikatul ilahi muqarrabina. Jadi ini yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Kalau tidak tahu artinya, oh itu Al-Quran itu. Maka istrinya kemudian betul ya, ternyata tidak hafal Quran. Makanya ini keuntungan punya istri nggak hafal Quran, ini bisa di muslihati begini. Kalau hafal Quran ini sudah habis itu Abdullah bin Rawahah. Maka kata istrinya, amantu billah ya, wa kadzabtul basar. Aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan penglihatanku. Berarti penglihatanku tadi salah. Kemudian Abdullah bin Rawahah menceritakan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah kemudian tertawa mendengar cerita dari Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Ini kisah di kitab tersebut, walaupun kalau kita cari di runutan kisah-kisahnya ini sanadnya ada kelemahan memang ya. Tapi untuk melakukan seperti ini memang ya tidak masalah kalau yang saya katakan kalau ini tidak melanggar hukum. Kalau selingkuh ya tidak boleh kemudian berkilah macam-macam. Termasuk berdusta kepada pasangan, kalau tidak mengurangi hak itu tidak masalah. Berdusta untuk menyenangkan. Tetapi kalau untuk sesuatu yang haram, bekerja jujur juga termasuk dosa. Oh, saya ini begini. Dan itu musibah besar bagi keluarga sekarang ini. Apalagi yang jauh tempat antara suami dan istri. Ada itu ibu-ibu cerita temennya itu suaminya jauh. Tapi kata ibunya ini dia lebih senang ya, lebih bisa menerima suaminya ini jajan dalam hal tadi, jajan wanita daripada selingkuh, apalagi poligami. Ya. Pokoknya tidak melibatkan cinta, mau urusan berhubungan tidak masalah. Tapi kalau poligami itu sudah tidak mau. Ini problem di tengah-tengah masyarakat kita. Ini keluarga Sayyidina Abdullah bin Rawahah tadi prinsipnya ya banyak pelajaran. Yang pertama itu kan tentang perjuangan beliau ya. Perjuangan beliau ini yang mesti menjadi benang merah ya, keluarga kaum muslimin. Jadi bukan masalah muslihatnya tadi. Muslihat itu kan ya cuma kembang-kembangannya aja. Tetapi yang jelas itu beliau ini pertama adalah keluarga pejuang. Sejak mulai Baiat Aqobah kedua, hidup beliau penuh dengan perjuangan. Ini yang menjadi contoh bagi keluarga kaum muslimin. Hendaknya mereka mendedikasikan hidupnya, hidup keluarganya itu untuk Islam. Kemudian yang kedua, namanya perjuangan itu tidak kemudian melalaikan hak-hak istri. Jadi beliau bisa sambil tiduran di pangkuan istri, itu menunjukkan ya ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, beliau ini ya ketika mendapati satu masalah, ya, beliau banyak akalnya. Banyak akal untuk menghindari konflik, tidak masalah. Jadi jangan lugu mengurus rumah tangga. Ini mungkin beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran ya, mudah-mudahan ya keluarga-keluarga kita itu sebagaimana keluarga sahabat ya. Kalaupun ada masalah bisa kita selesaikan dengan baik. Ini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.